Mazmur 92 ayat 1 sampai 16. Jemaat yang ada di rumah yang sedang mengikuti, buka Mazmur 92 ayat 1 sampai 16. Mazmur 92 ayat 1 sampai 16. Jemaat yang ada di rumah sudah buka belum? Kalau belum buka, kita sedang menunggu supaya kita baca bersama-sama. Sudah? Sampai 16 ayat, tetapi kita baca ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 1 sampai 12, 15 sampai 16. Jemaat yang mau baca silakan. Tetapi hari ini kita baca, saya akan baca ayat 13 dan ayat 14. Bagian ini beberapa 5 tempat yang saya bina. Saya pernah disuruh hafal. Kamasan Putri, kontrakan Tolikara Malalayang, Asrama Jauh Kimang, Hubung Harapan Cakrawala. Saya pernah suruh hafal. Jadi dah hafal tidak? Kalau hafal baca tidak tanpa teks. Ya bagus. Kontrakan Tolikara ada yang hadir di sini tidak? Hubung Harapan, orang yang pernah ikut, dia tidak hadir. Cakrawala, Mama Melisa dan Bapak Melisa yang tidak hadir. Kita baca sama-sama ayat 13 dan 14. 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Oke, ayat lain silakan baca sendiri. Saya hanya 2 ayat saja. Pohon korma dengan pohon aras sangat terkenal di daerah Palestina. Pohon korma yang dia biasa bertumbuh tanah yang gersang di belantara tempat yang tidak ada air, tempat yang tidak subur, dia bertumbuh. Ketika dia berbuah, buah yang bisa digunakan untuk dimakan, yang bisa digunakan konsumsi untuk obat orang yang sakit. Pohon korma, dia bertumbuh di tanah yang paling gersang, tempat yang tidak ada air di belantara. Tetapi dia tidak mengenal musim kemarau, tidak mengenal musim panas, tidak mengenal panas terik, tetapi dia tetap bertumbuh daun yang subur. Pohon-pohon lain mati karena panas terik musim kemarau. Semua tumbuh-tumbuhan, pohon lain semua mati. Tetapi pohon korma tidak pernah mati. Selalu dia subur dan dia bertunas terus.
Dia punya peranan yang sangat penting. Dia punya akar yang induk. Dia harus mencari air dalam tanah berapa meter pun dia harus berusaha dia mencari air yang akar yang induk. Setelah akar itu dia menemukan air itu membasahi di akar dan daunnya itu tetap hijau terus, tidak mengenal musim panas. Walaupun pohon lain mati, tetapi pohon korma tidak mengenal musim kemarau, tidak mengenal musim panas. Situasi tantangan apapun dia tidak peduli, tetapi dia tetap bertumbuh, daunnya tetap subur. Karena air yang ada di dalam tanah dan itu membasahi, menghidupkan sehingga pohon dan dia punya daunnya tetap subur dan hijau dan menghasilkan buah-buah yang baik dan hasilnya bisa dimakan dan bisa mengobati setiap orang yang sakit. Pohon korma, akar adalah iman setiap orang yang percaya. Air yang ada di dalam tanah adalah Kristus Yesus menghidupkan setiap orang. Pohon adalah setiap orang percaya. Daun yang subur adalah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani daun yang subur. Tidak tanpa air, pohon mati. Tetapi air itu menghidupkan. Pohon itu selalu subur dan daunnya tetap hijau. Yaitu air kehidupan adalah Kristus Yesus. Menghidupkan pohon dan membasahi akar itu. Pohon itu dia selalu berbuah dan selalu subur. Tidak mengenal musim kemarau, tidak mengenal musim panas. Walaupun musim kemarau, lingkungan kita mengancam hidup, baik secara langsung dan secara tidak langsung, menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya tertanam kepada Kristus dan Kristus memelihara hidup kita. Kristus mengawasi hidup kita. Tantangan persoalan datang, tetapi Kristus menghidupkan kita, melewati masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, dan itu pertumbuhannya dari tahap ke tahap menjadi kedewasaan rohani. Pohon korma, Salomo diibaratkan adalah setiap orang percaya. Dan pohon korma adalah kita. Akar adalah iman kita. Sumber air adalah Yesus Kristus. Daun selalu dia subur, bertumbuh, yaitu pertumbuhan rohani. Dan di tengah-tengah itu, dia menghasilkan buah, yaitu tantangan persoalan mengancam hidup kita. Dan kita menghasilkan buah. Dan kita tetap bertumbuh di dalam kebenaran. Di tengah-tengah situasi virus yang mengancam hidup kita, bukan kita saja tetapi seluruh dunia mengancam dan semua orang takut. Dan kita juga hari ini takut dan ada yang ragu gara-gara virus. Berarti itu bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan iman kekristenan kepada Kristus yang kita miliki. Tetapi itu ujian dari Tuhan datang menguji kehidupan kita. Kita tetap setia atau tidak, kita tetap taat atau tidak. Tapi kita sebagai orang percaya memegang kebenaran yang kita sudah dengar, yang kita pernah diterima, adalah menjadi alat petunjuk untuk masa depan hidup kita.
Itu adalah penting. Yang kedua adalah pohon aras. Pohon aras yang sangat terkenal di Libanon. Di Perjanjian Lama, Salomo digunakan untuk bangun rumah Tuhan. Yang digunakan adalah pohon aras. Pohon aras adalah punya kualitas yang baik, keindahan yang indah, dan Salomo digunakan. Kalau daerah kita, kampung kita, orang tua kita mereka mau bangun rumah, mereka harus berusaha cari kayu besi. Kayu besi itu beberapa tahun pun, 10 tahun, 15 tahun pun, dia tidak pernah busuk. Taruh di air, tanah bagaimanapun, dia tetap bertahan, tidak pernah busuk. Salomo dia digunakan kayu aras, punya kualitas yang bisa bertahan lama, punya keindahan yang baik, dan Salomo dia dibangun rumah Tuhan pakai kayu aras. Tetapi Perjanjian Baru tidak dibangun lagi batu dengan kayu, tapi batu-batu yang hidup dan kayu-kayu yang aras adalah Perjanjian Baru, adalah Yesus sendiri. Perjanjian Lama itu hanya gambaran, tetapi Perjanjian Baru adalah rumahnya, adalah kehidupan setiap orang yang percaya. Satu orang baca Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 21 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya. Yang dibangun di atas dasar dan para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perjanjian Lama yang digunakan adalah batu. Perjanjian Baru adalah batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Yang dibangun di atas dasar, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, yaitu di dalam Kristus. Tumbuh seluruh bangunan. Di dalam Dia berarti Yesus Kristus. Tumbuh seluruh bangunan berarti kehidupan setiap orang. Kehidupan setiap orang rapi tersusun, yaitu setiap orang yang percaya hidupnya teratur, disiplin dalam gereja. Hidupnya tidak sembarangan, tetapi disiplin, teratur, hidupnya baik di dalam kebenaran, tersusun rapi. Tetapi di luar dari itu, hidupnya berantakan, tidak teratur baik, tidak disiplin, hidupnya cakaruan. Tetapi setiap orang yang ada di dalam dia hidupnya tersusun tersusun rapi, disiplin dalam gereja. Menjadi bait Allah yang kudus. Sesudah tersusun rapi, seluruh tubuh menjadikan bait kudus, yaitu hidup kita di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun
akan menjadi tempat kediaman Allah, yaitu turut dibangun, yaitu melalui pemberitaan Injil kepada orang lain yang harus dibangun. Bangun secara fisik yang bangunan tidak, tetapi membangunkan rumah Tuhan, yaitu belum orang yang percaya memberitakan Injil supaya dia punya hidup juga harus jadikan persembahan yang hidup di dalam roh. Satu orang baca tadi ayat sini berganti ayat 16. Ayat 16 tadi. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi hidup kita adalah bait Allah. Bangunan ini hanya sementara. Gereja yang fasilitasnya lengkap, semua yang megah itu hanya fasilitas, benda mati. Itu tidak ada gunanya. Tetapi gereja yang sesungguhnya, gereja yang benar adalah hidup kita, bukan bangunan. Gereja hanya tempat berkumpul setiap ibadah, hari-hari gereja, tempat pertemuan setiap orang percaya. Tetapi gereja yang sesungguhnya, gereja yang benar adalah hidup kita. Ayat yang ke-17, siapa yang membinasakan bait Allah, Allah juga akan membinasakan dia. Siapa yang bikin rusak ciptaan Tuhan, ke depan yang akan dia menghadapi kepada Tuhan. Siapa yang merusak ciptaan Tuhan? Tuhan sudah ciptakan baik, sudah diatur baik, tetapi seenaknya dia bikin roba-roba, Allah akan membinasakan hidup dia. Ini bukan saya, kadang-kadang nanti Alkitab bilang memang begitu. 1 Korintus 3 ayat 17. Jadi siapa yang bikin main-main ciptaan Tuhan, yang bikin roba-roba seenaknya, semaunya, Tuhan sudah ciptakan baik, sudah diatur baik, tapi yang bikin rusak akan menghadap di pengadilan terakhir. Hati-hati. Tubuh jadikan barang mainan. Allah sudah diciptakan baik. Itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi bikin gerakan tambahan, Allah akan mengadili di akhirat. Akan menghadap kepada pencipta, bukan menghadap kepada manusia, tidak. Menghadap kepada Tuhan sebagai pencipta yang membuat arsitek. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu sudah dibeli harga yang telah lunas dibayar. Muliakan Allah seluruh. Seperti seorang wanita dan seorang pria baru kawin. Seorang pria laki-laki dia bayar mas kawin uang babi berapa ekor. Dia sudah bayar mas kawin. Tetapi laki-laki lain yang ganggu, masalah tidak? Masalah. Kenapa saya punya istri baru bikin begitu? Itu hanya contoh. Tetapi Kristus Yesus yang mati di kayu salib, dia memberi hidup kita, adalah dia punya hidup sendiri, dia jadi korban. Mati di kayu salib. Dan dia menyelamatkan hidup kita, memberi hidup kita. Dari ujung kaki kita sampai rambut, Allah sudah dibeli hidup kita. Allah sudah membeli melalui pengorbanan di kayu salib yang dia lakukan. Penderitaan, dosa kita, penyakit kita, perilaku buruk kita diangkat oleh Kristus melalui kematian. Sehingga di kayu salib dia mengatakan napas yang terakhir sebelum dia menghapuskan, sudah selesai. Sudah selesai, berarti tidak ada yang sisa lagi, sudah tuntas. Satu Petrus pasal 2
ayat yang kelima. Maaf, hari ini saya cabut banyak ayat, banyak. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Siapa yang dapat, minta tolong baca. Kalau dia mau baca. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Batu hidup adalah Kristus. Batu yang hidup adalah Kristus. Pembangunan suatu rumah rohani adalah kehidupan manusia. Harus dibangunkan supaya orang lain juga harus hidup, mereka jadi persembahan yang hidup untuk rumah Tuhan. Sebagai suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Membangunkan setiap orang yang belum percaya harus memberitakan Injil, dan hidup mereka juga harus mempersembahkan kepada Kristus. Bukan pembangunan gereja secara fisik, tetapi memberitakan Injil, membangunkan bangunan-bangunan, yaitu orang-orang yang belum percaya, dan mereka harus bangun. Hidup mereka jadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus untuk memuliakan Tuhan. Paulus mengajar orang-orang Korintus, beberapa ayat yang kita sudah dibaca. Gereja yang sesungguhnya, gereja yang benar adalah hidup kita. Bukan bangunan, bukan fasilitas, bukan gedung yang mewah, tetapi itu hanya tempat pertemuan setiap hari Minggu dan hari-hari gereja. Tetapi gereja yang benar, gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dia membeli hidup kita, membayar lunas melalui penderitaan, sehingga kita semua suami adalah Kristus, yang dia sudah membeli hidup kita. Paulus mengajar juga orang-orang Roma 12 ayat 1. Jadikan persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Paulus mengajar orang-orang yang ada di Korintus, dan mengajar juga orang-orang yang ada di Roma. Kedua gereja ini, kehidupan mereka tidak sesuai kebenaran. Hidupnya berantakan, tidak diatur baik, seks bebas, moralitas mereka rusak, karakter mereka rusak, hidupnya sembarangan. Sehingga Paulus mengajar orang-orang yang ada di Korintus, seluruh tubuh mereka harus jadikan persembahan yang hidup. Dan juga dia mengajar orang-orang Roma, seluruh tubuh harus jadikan persembahan yang hidup. Dan itu adalah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kadang setiap jemaat, saya mau pergi gereja, tetapi pakaiannya kotor. Saya mau pergi gereja, tetapi tidak ada uang persembahan. Itu bukan menjadi alasan, bukan menjadi ukuran. Tetapi persembahan yang benar adalah hidup kita.
Persembahan yang benar, yang berkenan di hati Allah adalah hidup kita. Ini penting. Tubuh kita adalah persembahan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang kedua, Paulus mengajar orang-orang Roma, jangan jadikan tubuhmu barang mainan. Jangan serupa dengan dunia. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anggota gereja, hidup kita jangan jadikan permainan. Boleh main, tetapi ingat ke depan akan menghadap kepada Tuhan. Akan bertanggung sesuai perbuatan selama hidup di muka bumi. Bukan menghadap manusia, tetapi menghadap kepada Pencipta yang akan diadili. Seperti Korintus, Paulus mengajar, siapa membinasakan bait Allah, Allah juga akan membinasakan. Ya. Karena rumahnya itu adalah kudus. Jadi itu hidup kita. Siapa main-main ciptaan Tuhan akan menghadap kepada Tuhan. Tapi siapa memelihara hidup, dia juga akan bertanggung jawab sesuai perbuatan. Mazmur mengajar, mengingatkan kita kedua pohon yang diibaratkan kehidupan kita, pohon korma dan pohon aras. Menanamkan hidup, memiliki iman Kristen, memiliki dasar yang baik untuk kita menghadapi persoalan tantangan. Di tengah-tengah itu kita bertumbuh dewasa rohani. Situasi bagaimanapun, tantangan bagaimanapun mengancam hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki iman yang baik, memiliki fondasi yang baik, kita akan menghadapi masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan. Kita akan hadapi. Dan kita tidak akan goyah. Kita sebagai orang percaya, kita memiliki iman yang sudah memiliki. Seperti pohon Libanon, pohon aras yang bertumbuh, punya kualitas yang bisa bertahan, jadi iman yang bisa bertahan. Tantangan persoalan datang, menghadapi. Korintus juga Paulus mengajar, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi Tuhan memberi jalan solusi untuk keluar. Nanti pas akhir kalian cari sendiri. Persoalan hal biasa, masalah hal biasa, tantangan hal biasa. Selagi kita hidup di muka bumi, semua masalah kita harus hadapi, kecuali sudah masuk di liang kubur baru tidak ada masalah sama sekali, itu sudah beres. Tetapi selagi kita hidup, selagi kita bernapas, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, senang dan tidak senang, kita harus hadapi. Kita sebagai mahasiswa dalam dunia perguruan tinggi, hubungan dengan dosen, jatuh, cuci kuliah, mau dan tidak mau, kita harus hadapi. Kecuali kita sudah masuk di dalam kubur, itu tidak ada masalah. Tetapi selagi kita hidup, kita harus hadapi. Tetapi Tuhan tetap memberikan jalan solusi untuk kita keluar dari masalah ini. Dan situasi sekarang juga mengancam hidup kita. Virus corona mengancam hidup kita. Semua orang takut, semua orang panik. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai anggota gereja, yang kita sudah percaya, yang sudah memiliki iman untuk menjadi pegangan ketika kita hidup di muka bumi. Persoalan itu kita hadapi, tantangan itu kita harus hadapi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih saya sudah bicara suaramu. Bahasaku terbatas, penuh dengan dosa. Kata-kata yang saya harus uraikan, tetapi saya tidak bicara. Engkau guru yang agung,
mengajar mendidik kami sesuai kehendak untuk kami mengerti. Jemaat yang harus ikut sama-sama tidak hadir dan tidak punya pulsa data. Dan jemaat yang sedang mengikuti dari rumah, Tuhan memberkati seperti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.